Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam sejahtera, sehat, dan bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, saya, Satino, Sarjana Agama, akan menyampaikan refleksi, menyampaikan laporan pelaksanaan P5 atau Proyek Pengembangan Profil Pelajar Pancasila pada kelas 1 dan kelas 4 di SD swasta Triratna Sibulga. SD swasta Triratna Sibulga pada tahun pelajaran 2022-2023 menetapkan atau memilih tema dalam pengembangan P5-nya adalah gaya hidup berkelanjutan dengan mengambil atau memutuskan topik, yaitu untuk kelas A, topiknya adalah cerdik kelola sampah plastik. Kemudian yang fase B atau kelas 4-nya, topik yang diputuskan, yang dirumuskan adalah kurangi plastik, hidup jadi asik. SD swasta Triratna Sibulga merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan kedua, yaitu sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah nomor 0301/C HK titik 000/2022 tentang penetapan satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak angkatan kedua. Jadi pada tahun pelajaran 2022-2023, SD Triratna Sibulga menerapkan 2 jenis kurikulum, yaitu yang pertama bahwa SD Triratna menerapkan kurikulum 2013 itu untuk jenjang kelas 2, kelas 3, dan kelas 5. Kemudian untuk yang kedua, kurikulum merdeka, yaitu diterapkan untuk kelas 1 dan kelas 4. Sahabat pendidik dimanapun berada yang sangat kami banggakan, berikut kami sampaikan profil sekolah SD swasta Triratna Sibulga. Nama sekolah SD swasta Triratna Sibulga beralamat di Jalan S. Parman, nomor 58, Sibulga, Sumatera Utara. Jumlah siswa pada tahun pelajaran 2022-2023 itu terdiri dari laki-laki 217 dan perempuan 219. Jadi total keseluruhan untuk jumlah peserta didik atau jumlah siswa sebanyak 436 siswa. Adapun guru yang mengampu ataupun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di SD swasta Triratna Sibulga, yaitu laki-laki 3 orang, perempuan 17 orang. Jadi jumlah keseluruhan adalah 20 orang. SD Triratna Sibulga merupakan sekolah swasta di Kota Sibulga, Sumatera Utara, yang lokasi tempatnya adalah tepat berada di bibir pantai barat Sumatera, yaitu di Teluk Tapian Nauli. Karena posisi yang berada di bibir pantai, sehingga kami SD swasta Triratna Sibulga memutuskan untuk melaksanakan program kegiatan dalam pengembangan P5, yaitu untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan sekitar sekolah, di mana sama-sama kita ketahui bahwa sampah plastik ini adalah merupakan sampah yang sangat sulit untuk diurai. Maka kepada para siswa sejak dini kita akan ajarkan bagaimana kita dapat mengelola sampah plastik itu dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu bahwa SD Triratna Sibulga pada tahun ajaran 2022-2023 pada semester 1 itu menetapkan tema atau memilih tema yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita memilih
salah satu tema yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Apakah tema yang kita pilih? Yaitu temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Dari tema tersebut kami merumuskan memilih topik yaitu untuk kelas 1 atau fase A itu kami menetapkan topiknya adalah cerdik kelola sampah plastik. Kemudian untuk fase B yaitu di kelas 4 kami menetapkan topiknya adalah kurangi plastik, hidup jadi asik. Dua tema tersebut kami pilih dan kami rumuskan adalah untuk mengurangi sampah plastik, untuk dapat mengelola sampah plastik yang ada di sekitar lingkungan sekolah kami. Jadi melalui proyek pengembangan profil pelajar Pancasila yang sudah kami pilih, yang sudah kami tetapkan, diharapkan anak-anak ini sejak dini sudah memiliki suatu kebiasaan untuk dapat mengenal sampah, untuk dapat memilah-milah sampah, kemudian mengelola sampah itu yang kira-kira yang tadinya barang tidak bermanfaat menjadi barang yang bermanfaat atau bahkan menjadikan menjadi suatu barang yang memiliki nilai jual. Itulah tujuan daripada kami SD Swasta Triratna Sibolga memilih tema gaya hidup kelanjutan dengan topik cerdik kelola sampah plastik, kurangi plastik hidup jadi asik. Pada kelas 1 memang untuk pembelajaran ini sangat-sangat awal sekali, maka guru-guru kelas 1 yang sudah ditetapkan sebagai guru kelas 1 yang sudah kami pilih sesuai dengan kompetensinya, lebih memfokuskan dirinya untuk bagaimana supaya dapat melatih anak itu sejak dini untuk dapat mengelola sampah dengan sebaik-baiknya. Selain daripada anak-anak bisa mengelola sampah, diharapkan anak-anak ini bisa muncul kreativitasnya, bisa muncul inovasinya, sehingga Bapak dan Ibu guru yang mengampu di kelas 1 ataupun kelas 4 itu benar-benar menggali potensi diri yang berada di dalam diri siswa. Karena bahwa sesungguhnya pada setiap siswa itu memiliki potensi-potensi yang sangat luar biasa. Jadi tugas dan kewajiban kita adalah bagaimana kita menggali, bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada di dalam diri siswa itu sendiri. Adapun target yang kita inginkan daripada P5 yang diterapkan ini adalah ada 2 dimensi, yaitu yang pertama adalah dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sedangkan yang kedua adalah kreatif. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila itu akan kita kembangkan yang terutama yang berkaitan dengan P5 ini kita hubungkan dengan dimensi-dimensi yang sudah kami sebutkan, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta kreatif. Ya, jadi kreatif inilah yang terus akan kita gali, terus akan kita kembangkan pada setiap siswa. Jadi untuk pelaksanaan P5 untuk kelas 1 dan kelas 4 itu kita susun sesuai dengan jadwal, sesuai dengan muatan kurikulum Merdeka. Jadi untuk kelas 4 tersendiri fokus untuk pembelajaran P5 ini dibuat jadwal tersendiri sehingga lebih fokus untuk mengembangkan bakat dan kreativitas yang dimiliki oleh siswa. Demikian juga untuk kelas 1 juga sama, juga kita buat jadwal tersendiri yaitu untuk pengembangan P5-nya. Nah, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen yang kita kembangkan adalah elemen akhlak kepada alam. Jadi bagaimana seorang peserta didik atau seluruh peserta didik yang berada di sekolah kami itu kita ajarkan bagaimana kita dapat memperlakukan alam yang berada di sekitar kita. Bagaimana kita dapat menjaga kelestarian alam yang berada di sekitar kita. Ya, kita didik mulai dari awal
dengan harapan semoga ketika dia kelak besar nanti benar-benar bisa menjaga keseimbangan alam. Kemudian subelemennya adalah menjaga lingkungan alam sekitar. Nah, kemudian elemen kreatif yaitu menghasilkan gagasan yang orisinil, kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Jadi diharapkan anak-anak memiliki kreativitas dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, anak-anak bisa mengembangkan kreativitasnya tentu dengan bekerja sama dengan teman-teman yang berada di kelasnya. Jadi itulah mengapa kita SD Swasta Triratna Sibolga memilih tema hidup berkelanjutan dan mengelola sampah plastik, karena bahwa sampai saat ini bahwa sampah ini menjadi suatu PR, menjadi tugas bukan hanya bagi kita sebagai pendidik dan bahkan juga sebagai masyarakat secara luas. Terkadang masih banyak para masyarakat ini yang mengabaikan sampah. Mereka membuang sampah secara sembarangan, mereka tidak dapat mengelola sampah itu dengan sebaik-baiknya, sehingga ke depan kalau kita tidak bisa mengatasi sampah, terutama sampah plastik yang tidak mudah untuk diuraikan, bahkan membutuhkan waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun untuk dapat mengurai sampah plastik tersebut. Maka dari itu dengan ide kreatif daripada setiap insan bagaimana dapat mengelola sampah itu dengan sebaik-baiknya, menjadikan sampah yang tadinya tidak bermanfaat, tidak berguna, menjadi suatu yang memiliki nilai jual. Semoga dengan tema yang sudah kita ambil ini tujuan yang kita harapkan itu dapat tercapai. Demikianlah laporan dari SD Swasta Triratna Sibolga pada semester 1 tahun pelajaran 2022-2023, yaitu dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik yaitu cerdik kelola sampah plastik pada fase A kelas 1 dan kurangi plastik hidup jadi asik itu untuk fase B di kelas 4. Semoga pengalaman penerapan P5 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi, namo buddhaya. Bendera tanah airku, saga dan jernih tampak warnamu, berkibarlah di langit yang biru. Bendera merah putih, cara membuat bingkai foto dari plastik jajanan. Alat-alat yang disiapkan adalah gunting, lem kertas, kertas karton, foto, dan plastik jajanan. Ini adalah yang pertama, plastik jajanan yang sudah disiapkan, dibersihkan, yang kedua, foto yang sudah disiapkan ditempel ya, coba tempelkan. Oke. ditempel tiap sisi karton yang sudah ditempel foto tersebut dioleskan dan kertas.
materi gaya hidup berkelanjutan, kurangi plastik. Ya, tahu plastik itu banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, benar bukan? Jadi sekarang ibu akan perlihatkan video ya tentang plastik. Kenapa dia bisa berbahaya jika kita biarkan terlalu banyak? Termasuk kita akan lakukan cara pendaur ulangan salah satu jenis plastik yang ada di sekitar kita. Semua barang yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari menggunakan plastik seperti kemasan makanan, minuman, belanja, mainan, peralatan rumah tangga, elektronik sampai kendaraan. Lengkap ya? Bahan plastik memang bahan yang cocok dibuat bermacam barang karena ekonomis alias murah, ringan, aman dan mudah dibentuk. Tapi ternyata di balik manfaatnya, plastik itu membawa banyak efek samping yang berbahaya loh. Dan lagi karena plastik ada di mana-mana, bahaya yang dibawanya juga menyebar di mana-mana. Bayangkan, bahan kimia berbahaya plastik sudah ada di dalam tubuh kita sendiri. Lalu kalau sudah begitu, apakah berbahaya bagi kesehatan? Ya jelas dong. Banyak sekali penyakit berbahaya seperti kanker dan cacar janin yang dapat diderita jika kita terus-menerus terpapar racun plastik. Wah, pokoknya menyenangkan sekali bahaya sampah plastik ini. Udah lihat tadi, udah didengar apa itu plastik sangat berbahaya bukan? Nah, salah satu jenis plastik yang ada di sekitar kita dan saat ini karena virus corona sering digunakan dan banyak kita buang, mana sekali pakai itu adalah masker. Kenapa? Masker ini juga termasuk sampah anorganik, di mana sampah anorganik ini sangat lama terurai oleh tanah. Kenapa lama terurai? Karena dia terbuat dari bahan sintetis. Sintetis dari mana? Dari turunan dari minyak bumi, ya, yang namanya bahannya polipropilene atau biji plastik. Ya, jadi sekarang dalam P5 ini kita akan lakukan cara pendaur ulangan sampah masker menjadi barang berguna, yaitu dengan membuat gantungan kunci. Ya, boleh juga gantungan kunci ini kita pakai juga untuk gantungan untuk tas kalian nanti. Ya, sangat menarik kan? Nah, bahan-bahannya ibu akan terangkan.